Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk ngaji sore bersama Ustadz Asdi Nurholis, yang pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pernikahan. Bersama saya Iwan Susriono, insya Allah nanti kita lebih detail lagi terkait dengan materi baru kita. Kalau pekan kemarin kita ngobrolin tentang rukun nikah apa saja, nah sekarang kita lebih kepada siapa saja nih perempuan-perempuan yang memang tidak boleh dinikahi. Jadi tidak semua perempuan itu boleh dinikahi oleh laki-laki ya. Ada aturan-aturannya, ada syariatnya. Nah, mereka ini siapa saja yang tidak boleh? Nanti akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Asdi Nurholis, yang pada sore hari ini beliau sudah bersama kami di studio. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat? Saya masih bahagia sih. Masya Allah. Bahagia, ciri kenikmatan dunia. Alhamdulillah. Gih, Ustaz. Kemarin kita sudah ngobrolin tentang rukun-rukun nikah ya. Ada mempelai, apalah segala macam. Kemarin sudah bisa disimak ulang oleh jamaah Fast TV di episode sebelumnya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang perempuan-perempuan siapa saja nih. Perempuan-perempuan mana saja yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Baik. Karena dalam kehidupan kita nih biasanya, kalau misalnya kita tidak tahu, asal nikah aja gitu ya, ternyata itu nggak boleh gitu. Atau itu boleh kok nikah gitu. Karena biasanya kan orang jalur nggak bolehnya itu karena keluarga. Jadi masih ada kerabat apa gitu. Padahal sama kerabat selama itu sesuai dengan syarat boleh nikah kan ya Ustaz ya? Boleh. Iya, nah monggo Ustaz dijelaskan. Terima kasih Mas Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam ajma'in. Jamaah Fast TV, sahabat sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar ya, dalam ketentuan syariat agama kita ini sudah dijelaskan begitu gamblang berkaitan dengan siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi. Ketika mereka, para wanita ini tidak boleh dinikahi, berarti mereka adalah mahram kita. Gitu ya. Ketika ada seorang wanita yang dia boleh dinikahi, maka mereka atau dia bukan mahram kita. Jadi ini perlu kita pahami bersama bahwa wanita-wanita yang kita tidak boleh menikah dengannya itu mahram. Artinya apa? Boncengan boleh gitu kan, cium tangan, bersalaman boleh gitu ya, berdua-duaan boleh, karena itu wanita yang memang secara hukum tidak boleh kita nikahi. Tetapi ketika dia itu wanita yang boleh dinikahi, ya, kita boleh menikah dengannya, maka justru kita harus jaga jarak, ya. Tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang kemudian dilarang ya dalam syariat agama kita. Ada 14 ya, secara poinnya itu ada 14 wanita secara umum, ada 14 wanita yang tidak boleh dinikahi, yang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 23. 7 diantaranya karena berkaitan dengan nasab ya, dan 7 diantaranya karena sebab. Istilah nasab dan sebab yang akan kita lihat. Saya bacakan dulu yang 7 pertama ya. Ini di surat An-Nisa ayat 23 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht." Ya. 7 ini nanti kita akan detailkan lagi. Yang Allah sebutkan kepada kita, hurrimat 'alaikum, diharamkan kepada kalian, maksudnya tidak boleh menikahi siapa? Ummahatukum, ibu kalian. Ya, jelas tidak boleh. Ini yang pertama adalah tidak boleh seseorang menikahi ibunya sendiri. Ya, makanya dalam Islam haram hukumnya, mohon maaf. Na'udzubillahi min dzalik, tapi itu akan terjadi. Dan artinya kita juga sedih ya.
ciri-ciri akhir zaman di mana ketika Rasulullah SAW menyebutkan asyratus sa'ah itu tanda-tanda kiamat itu kan watalidal amatu rabbataha, seorang ibunda melahirkan anak tuanya. Maksudnya dalam hadis ini juga karena tadi juga tersebarnya zina sampai naudzubillahi min dzalik, anak melakukan hubungan intim dengan ibunya. Ini naudzubillahi min dzalik. Tapi ini terjadi. Ini bagian dari tanda kiamat. Dan secara hukum Islam, syariat kita sebagaimana dikabarkan oleh Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 23 tadi, itu haram hukumnya menikahi ibu kandungnya sendiri dan ke atas. Jadi maksudnya ummahatukum itu ibu, nenek, buyut, neneknya ibu, ya kan? Buyut ya. Ya, neneknya ibu kan. Maksudnya ibu, neneknya kita, atau neneknya ibu atau buyutnya kita kan gitu ya. Jangan bingung nenek buyut gitu. Karena kalau di Jawa kan ada nenek gantung siwur naik lagi ada udek-udek apa-apa macam-macam gitu kan. Iya, jadi ke atas nggak boleh. Jadi jalur ibu yang perempuan ya ibu, nenek buyut maksudnya tidak boleh dinikahi. Ini yang pertama ya. Hurimat alaikum ummahatukum. Kemudian Allah kabarkan yang kedua wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Nah, di sini makanya naudzubillahi min dzalik, tidak boleh dan haram hukumnya seorang ayah menikah dengan anak kandungnya yang perempuan. Nah, itu nggak boleh. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dan fenomena yang kita dengar menyedihkan juga, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan itu kita dijauhkan dari itu. Maksudnya wa banatukum di sini turun ke bawah. Kalau tadi ibu ya naik ya ibu, nenek buyut, atau anak-anak kalian berarti anak perempuan ke bawah, cucu atau cucu cicit ya, cicitnya. Anak perempuan, cucu, cicit, betul ya? Iya buyut betul. Cicit, buyut cicit sama. Ya ini termasuk yang tidak boleh. Jadi kita laki-laki ini harus memahami itu bahwa gak boleh seorang kakek menikahi cucunya. Kan di sini dalam Al-Quran kan tidak boleh nikah disebutkan sama anak perempuan, tapi kan tidak disebutkan cicit. Ini salah paham. Ya, jadi yang dimaksudkan di situ adalah anak perempuan, cucu dan sampai cicit dan terus ke bawah. Ya. Jadi tidak berhenti di cicit, di bawahnya lagi kalau ada tidak boleh. Nah, ini bagian ya dari wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Kemudian yang ketiga wa akhwatukum, dan saudari perempuan kalian. Tidak boleh dalam Islam, naudzubillahi min dzalik, kakak kandung menikahi dengan adik kandung yang perempuan. Ini jelas tidak boleh dalam Islam. Ya, ini naudzubillahi min dzalik, ya, itu dilarang dalam agama kita. Dan ini termasuk juga apakah itu saudari kandung ataukah juga masuk saudari seayah ataupun seibu. Nah, ini penting juga difahami. Ya, jadi kalau kita punya kakak perempuan, adik perempuan, maka dia kandung kan. Kalau kemudian ada namanya ayah, seayah kan gitu kan. Karena ibu nggak punya, kemudian menikah lagi, kemudian punya anak kan, seayah atau sebaliknya. Maka saudari perempuan baik itu kandung atau saudari perempuan seayah atau seibu juga ini termasuk wanita yang tidak boleh dinikahi. Baik. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Ya. Oke, yang keempat ya adalah wa ammatukum. Ammatukum adalah bibi. Termasuk bibi kandung, maksudnya bibi dari jalur ayah ibu kita. Oke. Ya, jadi ibu kita punya bibi, ayah kita punya bibi. Ya, ini nggak boleh. Ataukah tadi bibi dari seibu saja atau seayah saja. Paham ya? Paham. Oke, serius banget melihatnya. Mikir nggak paham, karena gini kan. Ini kalau saya sedang menganalogikan keluarga saya. Iya, maksudnya makanya ini jamaah pasti bisa sambil nulis sih, sambil nulis mana saja gitu kan. Banyak tuh tadi. Ada saudari sekandung, saudari seibu, saudari seayah. Ini nggak boleh. Kemudian ada bibi yang jadi jalur ayah ibu kita, atau bibi dari jalur ibu kita seibu saja, atau bibi dari seayah saja. Nah, ini sambil ditulis ini. Nah, mereka ini adalah
wanita-wanita yang tidak boleh nikah dan mereka adalah mahram kita. Kita boleh bersalaman dan segala macam. Wa khalatukum, ya, kemudian khalah. Oh, tadi kalau ammah, ammah itu adalah bibi dari jalur ayah. Bibi dari jalur ayah. Kalau khalah itu bibi dari jalur ibu. Ya, jadi saya ulangi lagi, bibi dari jalur ayah, ya, di situ juga termasuk tidak boleh, atau bibi dari jalur bibi seayah atau bibi seibu dari jalur ayah. Tapi kandung ya Ustaz ya? Oh iya, kandung. Kalau misalnya istri dari paman gitu. Oh enggak, itu sudah bukan mahram. Oke. Ya, jadi atau ya itu sudah bukan mahram, itu boleh dinikahi itu. Oh ya, artinya kita punya paman, punya istri kan? Nah, istrinya paman kita bukan mahram kita. Iya, kan kita manggilnya bibi sama. Iya, sama bibi. Tapi kan tapi kan dia suami dari paman kita, bukan langsung dari adik bapak kita kan? Iya, katakanlah begitu. Itu yang perlu dipahamkan. Atau begitu juga ibu kita punya adik laki-laki, kemudian menikah kan? Itu juga bibi juga kan? Kholah itu dalam bahasa Arabnya. Tapi beliau bukan mahram kita. Iya. Jadi boleh dinikahi. Boleh dinikahi kalau ya, tapi kan sudah jadi suami paman kita. Kecuali kalau cerai dan menunggu masa iddah, kamu kemudian jatuh cinta gitu sama bibi, misalnya gitu. Itu kan itu nanti. Tapi itu kan bagian dari yang perlu kemudian kita pahami bersama bahwa berarti apa istilahnya ipar bibi ipar itu tidak termasuk mahram. Ini perlu dipahami bersama berkaitan dengan hal itu. Ya. Kemudian tadi berkaitan berikutnya adalah tadi yang keenam adalah wabanatul akh, putri-putri dari saudara laki-laki kita. Berarti keponakan. Ya, saya punya kakak laki-laki saya punya anak perempuan, maka anak perempuan itu tidak boleh saya nikahi karena dia keponakan saya, karena dia anak perempuannya dari kakak saya. Ya, ini namanya keponakan. Makanya kan keponakan itu kalau dengan paman, kan saya sebagai paman dia kan, nah, itu saya antar dia kemana, saya ajak dia kemana, nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak melakukan hubungan pernikahan karena dia haram bagi saya, tapi dia mahram saya. Saya bisa jadi mahram dia. Dan ketika nanti nikah bisa jadi wali. Bisa. Jadi saya bisa jadi wali dia nanti ketika kakak saya mungkin menyerahkan atau mungkin sudah tidak mampu untuk menikahkan atau ada hal yang lain. Ya, karena kan sebagaimana kita jelaskan kemarin kan bahwa wali itu dari jalur ayah. Nah, jadi saya termasuk orang yang bisa menikahkan putri kakaknya dari kakak saya. Nah, ini namanya wabanatul akh. Tapi termasuk juga di sini tadi baik kakak kandung saya bahasakan saya aja biar gampang ya. Baik kakak kandung, misal contoh ini aja ya. Baik kakak kandung saya ataukah kakak kandung ataukah kakak kandung seayah ataupun seibu. Kalau mereka punya anak perempuan, maka itu mahram saya. Saya tidak boleh menikahi mereka. Wah, banyak nih, bisa ini perlu difahamkan dan jamaah Fast TV juga perlu melihat. Memang betul kata Mas Ion tadi, kita harus melihat pada keluarga-keluarga kita ini. Kita lihat nih siapa dulu nih. Kalau ternyata keponakan, ya, kalau keponakan berarti dia tidak boleh saya nikahi, bahkan dia mahram saya kan gitu. Tapi kalau sepupu gimana sih sepupu? Sepupu itu yang gimana sepupu? Sepupu berarti kalau misalnya saya sama anak dari pade saya. Nah, ini kan namanya sepupu. Itu mahram tidak? Itu boleh nikah kan? Boleh nikah. Ya, berarti jadi, anaknya sepupu saya boleh saya nikahin? Anaknya sepupu saya boleh saya nikahin? Ponakan sepupu. Jadi sebentar. Ini jadi tambah bingung. Jadi kan tadi, jadi contohnya saya punya pade. Iya. Pade saya anaknya perempuan semua. Pade. Oh itu enggak, itu kan sepupu. Iya. Sepupu boleh dinikahi, apalagi cucu, apalagi anaknya boleh. Itu maksudnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi tadi bahwa
ketika itu sepupu tadi, misalnya anaknya Pak D-nya Mas Ion itu kan bukan mahram. Berarti Mas Ion harus jaga jarak. Ya, karena nanti kalau berdua-duaan yang ketiga setan tuh. Ya kan harus jaga jarak, tidak boleh salaman gitu karena bukan mahram kan. Dan boleh dinikahi, ya kan. Sehingga ini juga perlu difahami. Ya, sehingga tidak semua saudara kita yang tadi ditanyakan ya, tidak semua saudara wanita kita itu adalah orang yang menjadi mahram kita, tidak semuanya. Ya. Kalau dia jadi mahram kita, berarti dia tidak boleh dinikahi. Kalau bukan mahram kita, berarti boleh dinikahi. Jangan kebalik loh, kebalik nanti salah hukum, nanti repot ya. Jadi ini yang keenam, yang ketujuh yang disebutkan oleh Subhanahu wa taala, wa banatul ukht, dan putri-putri dari saudara perempuan kita. Ya, saya punya kakak perempuan, dia punya anak perempuan, maka anak perempuan dari kakak perempuan saya, anak perempuan dari kakak perempuan saya itu adalah mahram saya. Iya, ponakan sama aja kan. Ponakan. Makanya kan di sini Allah Subhanahu wa taala mendetailkan dan sampai detail di jangan sampai orang bertanya kembali, bagaimana dengan anak perempuan dari kakak perempuan saya? Kalau tadi Allah sebutkan anak perempuan dari kakak laki-laki, oke, gue paham. Tapi kalau yang perempuan, nah Allah langsung kasih aturan ini. Jadi anak perempuan dari saudara kandung perempuan kita itu adalah mahram kita. Termasuk tadi anak perempuan dari saudara perempuan kita yang seibu ataupun seayah. Jadi ini pemahamannya ketika kita ngomong kandung, otomatis di sana ada bisa termasuk di situ seayah ataupun seibu. Jadi jangan dipisah-pisah. Ini kan kandung, kalau dia kan cuma seayah, jangan dong. Aja ibaratnya nggak apa-apa lah, jangan. Dia kan cuma seibu dengan saya, bapak kan bukan bapaknya saya, misalnya gitu, nggak boleh juga. Dan ini bagian dari ketentuan syariat agama kita bahwa baik itu sekandung ataupun seayah ataupun seibu, anak-anak perempuannya dari entah itu dari kakak perempuan kita atau dari kakak laki-laki kita, maka mereka adalah mahram kita yang tidak boleh dinikahi. Pernah ada kasus keponakan jatuh cinta sama pamannya? Ada itu. Saya sampai ya Allah, saya tahu itu di tengah masyarakat ada, dan itu tidak boleh, itu melanggar syariat. Jadi itu karena dia sudah lama nggak ketemu, apa memang sering ya, ketemunya gitu? Wallah alam. Makanya setan bisa membisikkan, memang betul ya. Tapi kan semua harus paham gitu loh, bahwa keponakan itu tidak boleh dinikahi. Nah ini keponakannya kan cewek nih. Nah pamannya itu adik dari kakaknya kan? Iya. Ganteng juga gitu kan, jatuh cinta itu. Nah ini kan tidak boleh. Ya apalagi kayak sekarang usianya nggak terpaut jauh kayak. Biasanya kadang-kadang begitu juga. Iya karena anaknya bude saya masuk kuliah, sepupu saya masuk kuliah, masuk kuliah semester 3. Nah, itu halal ya. Nah iya, maksudnya secara terpaut usia gitu, maksudnya kan sekarang di masyarakat tuh banyak yang pamannya itu bisa lebih muda kayak gitu. Iya, pamannya bisa lebih muda. Atau bahkan seumuran. Iya, benar banget. Artinya tidak terpaut jauh lah. Dulunya kecil dia yang ngomong gitu kan. Iya. Begitu anak ini tumbuh besar, ternyata pamannya masih awet muda gitu kan. Masih baby face ya kan. Nah ini ponakan yang dia ngomong dari kecil jatuh cinta sama dia. Nah, pamannya harus mengatakan, kamu itu mahram saya. Justru kalau kamu nikah, bapak kamu meninggal, aku bisa jadi mahram kamu kan gitu. Ini harus dipisah, nggak boleh, harus difahamkan dan tidak boleh adanya pernikahan di antara mereka. Ya. Nah, ini 7 yang kita sebutkan, 7 berdasarkan pada ayat tadi, tetapi kan turunannya banyak ya. Jadi 7 Allah sebutkan, tetapi masing-masing banyak. Ibu ke atas nenek, anak perempuan ke cucu, bawah sampai cicit. Bawahnya cicit apa? Sanggah. Apa sih? Sanggah. Iya benar. Canggah itu ya cicit itu bukan kan? Enggak. Bukan. Cicit itu buyut. Oh, buyut ya. Canggah ya. Buyut, habis itu canggah gitu. Baik. Kemudian saudari perempuan sekandung atau seayah atau seibu. Gitu kan. Kemudian tadi
bibi, Ya, bibi, ya, bibi seayah, ya, bibi kandung, ya kan? Ya. Bibi dari jalur ayah maksudnya, bibi jalur ayah atau bibi jalur ibu, ya. Kemudian tadi ada anak paman termasuk yang halal, bro. Bukan anak paman. Kamu sudah bukan anak paman, tetapi keponakan. Iya, maksud saya dari saudara kita laki-laki atau anak dari saudara kita perempuan. Nah, ini perlu difahami betul, dan mereka adalah mahram-mahram kita, mereka tidak boleh dinikahi. Selain itu, yang masih ada hubungan darah, apalagi tadi sepupu, itu bukan mahram. Ya. Sepupu bukan mahram dan boleh menikah. Baik, kemudian ada yang pernikahan, ada yang wanita-wanita itu tidak boleh dinikahi karena pernikahan karena akad. Apa itu? Allah sebutkan juga masih di surat An-Nisa. Ayat 22-nya Allah kabarkan pada kita, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Oh ya. Apa ini di sini maksudnya? Dan jangan kalian menikahi siapa yang dinikahi oleh ayah kalian dari para wanita. Berarti di sini siapa? Ibu tiri. Ibu tiri. Ya, jadi kalau ada anak, ayahnya, ibunya kandungnya meninggal, kemudian ayah menikah lagi, maka ini ibu tiri kan? Maka ibu tiri ini tidak boleh dinikahi oleh anaknya kan gitu. Ya kan gitu. Atau juga termasuk ini naik sama juga. Nenek tiri, buyut tiri. Ini masuk di situ yang karena pernikahan. Kemudian Allah kabarkan juga wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, ya, di surat An-Nisa ayat 23. Dan istri dari anak. Jadi nggak boleh kan? Ya, wahalailu abnaikum. Yang halal dari anak laki-laki, maksudnya ya tadi seorang ayah punya anak laki-laki, dia menikah. Ini mantu lah ya. Mantu, ya oke. Zaujatul Ibn, berarti ini mantu, ya, mantu perempuan. Jadi sang ayah ini tidak boleh jatuh cinta pada menantunya. Nah, ya, ini karena dia sudah dinikahi oleh anaknya, anak kandungnya yang laki-laki kan gitu. Termasuk di sini adalah ke bawah, ya. Kalau jadi menantu dari anaknya atau menantu dari cucunya, menantu perempuan dari cicitnya. Ya, jadi menantu perempuan dari anaknya ke bawah, menantu perempuan dari cucunya, menantu perempuan dari cicitnya. Ini termasuk yang tidak boleh dinikahi karena hubungan tadi pernikahan. Kemudian berikutnya Allah kabarkan pada kita yang ketiga, wa ummahatu nisaikum, dan ibu mertua, ummu zaujah. Ibu mertua ini jelas nggak boleh dinikahi dan termasuk ke atas, ya. Nenek mertua, nenek buyut mertua, ya, nenek canggah mertua, ya. Itu termasuk yang tadi tidak boleh dinikahi karena ada hubungan pernikahan. Yang keempat, ya, jamaah Fast TV, Allah kabarkan pada kita di sini masih di surat An-Nisa ayat 23, warabai bukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ini adalah bintu zaujah. Bintu zaujah itu anak tiri perempuan. Ya. Ya, anak-anak tiri yang dibawa oleh ibunya itu tidak boleh dinikahi oleh bapaknya. Nah, ini kalau bapaknya kan udah nikah sama ibunya, jadi dia nggak boleh menikahi anak tirinya. Tetapi dalam hukum ini disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama dengan catatan sang ayah tiri tadi ya sudah berhubungan dengan ibu kandungnya tadi. Ya, ketika belum, maka ayah tiri ini boleh menikahi anak tiri. Bisa dipahami? Paham. Ya, jadi misalnya ini seorang wanita, dia punya anak perempuan kan? Ya. Kemudian ayah kandungnya meninggal. Ya. Kemudian ibunya ini menikah dengan laki-laki lain. Jadi kan bapak tiri kan? Ya.
ketika bapak tiri ini, mohon maaf, belum melakukan hubungan suami istri, ya, hubungan intim maksud saya, maka sang ayah tiri ini boleh kalau dia jatuh cinta pada wanita ini yang jadi anaknya ibunya ini tadi, maka ini boleh. Tetapi kalau kemudian sudah melakukan hubungan intim, maka anak tirinya ini yang perempuan ini menjadi mahram. Jadi nggak boleh dinikahi. Kalau nikah bersamaan boleh nggak? Nah, itu kita bahas tadi. Itu termasuk anak sama ibunya di astagfirullah, kalian gitu gimana? Kumaha ya damang ngapa? Repot banget itu masa semuanya dicampur-campur antum. Insya Allah kita bahas itu karena mungkin juga ada yang menggebu-gebu menggabungkan, tapi secara hukum tidak boleh. Nggak boleh ya? Ya, menggabungkan dua wanita sekaligus itu tidak dibenarkan. Apalagi wanita itu wanita yang ada hubungan darahnya loh, maksud saya. Kalau wanita yang tidak ada hubungan darahnya sah-sah saja. Kenapa ada poligami itu? Kalau menggabungkan yang bukan ada hubungan darah ya. Tapi kalau berhubungan darah, apalagi ini tadi ibu dan anak ya, Pak? Ibu dan anak, itu nggak boleh. Ya. Kakak adik boleh? Nggak boleh. Kandung kan? Nggak boleh. Itu buru-buru sih mau dibahas besok kebahas. Nggak apa-apa tapi. Ala kuliah ya. Keren juga, terlalu cerdas ini untuk bertanya bahwa baik. Nah, berikutnya adalah wanita yang tidak boleh dinikahi karena saudara sepersusuan. Okay. Wanita yang tidak boleh dinikahi karena susuan. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih surat An-Nisa. Wa ummahatukum allati ardha'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Jadi ibu-ibu yang menyusui kalian, ya, jadi maksudnya ibu susuan dan saudari-saudari perempuan sesusuan. Ini disebutkan Subhanahu wa taala ya, di surat An-Nisa ini. Maka umur radha'ah ini juga masuk di sana sama dengan tadi. Ibu kandung, nenek, atas, gitu ya? Ibu susuan ke atas juga. Nenek susuan dari ibu itu, nenek buyut itu juga termasuk yang dilarang untuk dinikahi. Kemudian termasuk jelas kalau saudari susuan ini jelas dilarang. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa termasuk di dalamnya itu efek dari saudara sepersusuan. Nah, saya bertanya kepada Mas Ion, dikatakan dia saudara sepersusuan itu kalau bagaimana sih? Mungkin jamaah fasih bisa membantu menjawab. Sepemahaman saya kalau misalnya si bayi yang disusui itu sampai kenyang. Ya. Atau iya kayaknya sampai kenyang deh. Ya, oke, ada tiga. Ada tiga yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, bayi itu menyusu sebelum usia 2 tahun. Oke. Nah, kalau udah 5 tahun, apalagi 10 tahun, beda lagi. Oke. Kemudian yang di bawahnya adalah 5 kali susuan. Dan yang ketiga, susu air ASI itu masuk ke lambung. Oh, berarti nggak, ketika kalau kenyang itu? Ya kenyang, otomatis kalau 5 bisa kenyang ya. Dan 5 itu kan biasanya beda-beda ya. Baik, jamaah Fast TV yang dalam Subhanahu wa taala termasuk di sini ya sebagai penutup dari kajian kita ini adalah efek dari saudari susuan itu adalah bintul akh minar radha. Sama juga tadi. Ya. Jadi keponakan dari saudara laki-laki susuan kita. Termasuk juga keponakan dari saudari perempuan sesusuan kita. Ini juga termasuk yang mahram. Ya. Al-amma minar radha, termasuk bibi dari ibu tadi. Ibu yang nyusui kita itu juga termasuk yang mahram kita. Ya. Atau juga disebutkan di sini al-amma atau al-khalah. Al-khalah juga sama. Al-amma itu bibi dari suaminya. Kalau al-khalah bibi dari ibu susuan kita itu. Itu termasuk yang tidak boleh dinikahi. Al-bintu minar radha ya. Termasuk juga di situ anak perempuan ya dari yang sepersusuan dengan kita itu. Nah, itu kurang lebih di antara wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi ya karena satu
karena nasab, yang kedua karena akad, pernikahan, dan yang ketiga karena persusuan. ya sepersusuan. Itu Masya Allah. Oke, syukran jazakallah khair Ustaz. Wah, iya. Pencerahannya, karena saya mengikuti sambil menganalogikan keluarga saya paham. Semoga jamaah Fast TV di rumah juga paham terkait dengan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Dan ini sudah di ujung waktu jamaah Fast TV. Kita lanjut lagi pembahasannya pekan depan insya Allah dengan materi yang lebih menarik lagi, masih seputar dengan pernikahan. Dan kami pamit undur diri, mohon maaf sekali bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan terkait materi kita pada hari ini, yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Kita berjumpa lagi pekan depan insya Allah di Ngaso, Ngaji Sore bersama Ustaz Asdi Nurholis di Fast TV. Kami pamit, saya Ion Sustira pamit, beserta Ustaz Asdi Nurholis juga pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.